Direktur Asia Tenggara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Elizani TX Nadia Sumampau. Bu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Risti. Iya, apa kabar Ibu? Baik-baik. Apa kabar, Mbak? Sehat juga? Bu Nadia, Ya, kalau kita bicara nih mengenai jumlah WNI yang berada di Kamboja ya, entah itu mereka bekerja secara legal ataupun juga ilegal, terutama terkait penipuan atau online scam nih. Kabarnya ada 5 ribuan yang sudah melapor ke KBRI Phnom Penh ya? oke. Jadi, terima kasih Mbak Risti tentunya atas kesempatan hadir pagi ini. Sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari KBRI Phnom Penh di Kamboja itu per 26 Januari jam 6.30 malam kemarin itu KBRI Phnom Penh menerima sekitar 2.485 aduan dari warga negara Indonesia yang datang langsung ke KBRI setelah keluar dari sindikat penipuan daring. Nah, selama 1 minggu terakhir, sebetulnya yang angka paling tertinggi itu terjadi di tanggal 19 Januari, di mana mencapai sekitar 520 WNI yang kemudian datang di KBRI Phnom Penh. Nah, mayoritas WNI ini datang dari berbagai kota baik di sekitaran Phnom Penh, Sihanoukville, Poipet dan sebagainya. Nah, ini kalau mau dilihat dari jumlah angka ini sebenarnya sangat tinggi karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita di Phnom Penh, Bapak Santo, bahwa kalau dibandingkan dengan rata-rata di tahun 2000, total di tahun 2025 itu hanya 5.800 kasus WNI. Nah, sekarang KBRI itu dalam jangka waktu mungkin sekitar 2 minggu sudah menerima sekitar 2.485. Oke. Nah, nantinya dari kasus-kasus yang sudah dilaporkan, ini penanganannya atau mekanismenya akan seperti apa, Bu Nadia? Ya, tentunya kan kita melakukan upaya KBRI Phnom Penh untuk terus melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Memang lonjakan jumlah WNI yang datang ini tidak terlepas dari dampak langsung adanya rahasia besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap berbagai pusat penipuan daring. Dari ketika mereka datang, tentunya pihak KBRI melakukan pendataan ataupun assessment atas kondisi mereka, kondisi kesehatan dan sebagainya, maupun juga data-data mereka termasuk kepemilikan dokumen mereka. Nah, saat ini ada berbagai masalah tentunya yang dihadapi oleh mereka seperti tidak memiliki paspor, kemudian ada yang overstay, ada juga yang kesulitan mencari tempat tinggal. Nah, ini kemudian dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh KBRI dan telah mendapatkan dukungan dari baik dari Kemlu maupun dari lembaga kementerian lembaga terkait seperti imigrasi, yaitu kita melakukan pendataan, melakukan assessment, membuat dokumen SPLP bagi WNI tanpa paspor, kemudian dilakukan penampungan, fasilitasi penampungan sementara, baik yang tinggal di guest house secara mandiri ataupun di lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kamboja. Oke, saya sempat mendengar informasi nih Bu Nadia, mohon dikoreksi dan dibenarkan. Kabarnya ada sekelompok, WNI yang kebetulan saat itu sempat melapor ke KBRI Phnom Penh, kemudian menyerahkan dokumen dan surat-surat dan memang mereka ini berstatus overstay, kemudian ditangkap oleh kepolisian setempat, begitu dan sampai hari ini masih ditahan. Apakah Ibu juga menerima informasi yang sama? Tidak, kami belum menerima informasi tersebut. Setahu kami, semuanya saat ini sedang dilakukan upaya untuk penanganan dengan disalurkan ke berbagai guest house ataupun penampungan sementara. Oke, jadi memang informasi itu tidak ada ya, sejauh ini yang sempat beredar di, media ya? Betul, betul. Oke, dan kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus yang ada, saya mengutip kemarin pernyataan dari, Ketua OJK begitu ya. Mereka yang bekerja di, Kamboja ini sebagai scammer ini sebenarnya bukan korban TPPO, mereka adalah, termasuk para pelaku kriminal. Nah, bagaimana dengan pernyataan ini? Apakah ini juga akhirnya membuat mereka, dalam tanda kutip "dipersulit" pulang ke pulangannya atau nanti setelah mereka pulang ada proses-proses lain yang harus mereka, ikuti, Bu Nadia? Tentunya terkait proses hukum ini kan dilakukan melalui kerjasama dari aparat penegak hukum dari kedua negara. Nah, komitmen untuk penanganan kejahatan transnasional, termasuk kejahatan penipuan daring, dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia dan Kamboja sudah juga menjadi prioritas. Kita tahu mungkin tahun lalu itu Ketua Senat, Presiden Senat Kamboja kemudian datang ke Jakarta, melakukan pertemuan tingkat tinggi. Di situ terdapat komitmen dari kedua negara untuk melakukan
upaya bersama, kerjasama bersama seperti yang disebutkan tadi di editorial Pro 3 RRI bahwa kunci untuk penanganan di kawasan adalah kolaborasi dan kerjasama regional. Nah ini tentunya kita lakukan, tapi di sisi lain tentunya kita juga memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia bermasalah yang ada di luar negeri. Baik. Artinya, dari penanganan yang dilakukan ini nantinya seperti apa kepulangan mereka? Apakah ini semua difasilitasi oleh, hasil dari kerjasama ini atau mereka pulang dengan, mandiri begitu, Bu Nadia? Sebetulnya ada yang sudah, kalau berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh, bagi ada beberapa yang tentunya masih memiliki dokumen perjalanan, paspornya masih ada, dan sebagainya, memiliki kemampuan untuk pulang, itu sudah ada yang kemudian dipulangkan. Nah ini tentunya dilakukan mekanisme koordinasi baik dari Phnom Penh maupun di Jakarta melalui kementerian lembaga terkait untuk Mhm. penanganan baik dari mereka keberangkatan maupun ketika mereka nanti tiba di tanah air. Oke, ini yang mampu. Nah, bagaimana dengan mereka yang status dokumennya belum jelas dan juga, secara kemampuan finansial tidak bisa membeli tiket pulang nih? Ya, ini yang sebetulnya sekarang sedang ditangani, Mbak, karena memang jumlahnya kan sangat besar. Jadi makanya Persis? kemudian Mhm. dilakukan pengiriman tim baik dari Kemlu maupun dari imigrasi untuk membantu mempercepat penerbitan dokumen perjalanan. Jadi ini yang kemudian sedang kita tangani. Semoga nanti ketika dokumen perjalanan sudah siap, baru kemudian akan dicarikan opsi-opsi terkait kepulangan mereka tentunya. Oke, berarti skala prioritas adalah, mereka memiliki dokumen legal dulu ya, Bu Nadia Betul, ya? dan tentunya harus mengurus kalau ada indikasi terkait overstay dan sebagainya, itu yang kemudian sedang dilakukan juga upaya langsung oleh KBRI Phnom Penh dengan pemerintah Kamboja untuk mengatasi isu ini. Oke, diatasinya dengan apa ini? Dihapuskankah, status overstay-nya atau ada Ya, tindakan-tindakan kita lanjut? jadi ada beberapa yang kemudian tentunya sedang dilakukan pendataan oleh Mhm. pihak KBRI bagaimana ada keringanan ataupun penghapusan denda atas overstay-nya. Tapi kan ini tentunya case by case. Jadi makanya kemudian dilakukan pendataan, penelitian dan sebagainya atas kasus-kasus mereka tersebut. Oke, secara umum begitu ya, ini kan sedang dilakukan pendataan, fasilitasi, kemudian juga apa nih, komunikasi antara WNI dengan, keluarga juga dilakukan, pencarian Betul. penginapan sementara juga Betul. dilakukan begitu. Apa tantangan terbesarnya saat ini Bu Nadia? Kalau tentunya berdasarkan laporan dari teman-teman di KBRI Phnom Penh, tentunya masalah utamanya tentunya ya bagaimana menghadapi lonjakan jumlah WNI yang sangat besar di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki di kedutaan. Tapi tentunya ini tidak menghalangi pelaksanaan komitmen untuk melakukan pelayanan terhadap WNI bermasalah, dan saat ini sudah ada tim perbantuan dari pusat yang langsung datang ke Phnom Penh untuk bisa membantu proses ini. Oke, dari tim, Kemlu sendiri berapa banyak yang diterbangkan kemudian ke Phnom Penh untuk menambah, sumber daya di KBRI? Atau tetap Eh, masih Dari catatan kami sih sudah ada 3 tim ya yang berangkat ke sana, sudah sekitar mungkin, 1 tim terdiri berapa orang? 5 sampai 6 orang. Jadi, saat ini sedang terus kita, lakukan termasuk melalui kerjasama dengan tentunya Ditjen Imigrasi. Oke, kembali lagi yang juga saya ingin tanyakan, ketika mereka yang datang ini terlibat dalam sebuah kasus-kasus, online scam yang jelas-jelas kriminal, apakah ada, hal-hal yang kemudian akan diproses lebih lanjut juga dari perbincangan atau pertimbangan-pertimbangan kedua pemerintah? Tentunya kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita saat ini sedang melakukan pendataan dan penyortiran permasalahan. Tentunya ini case by case dan akan dilihat melalui tentunya kerjasama dari aparat penegak hukum kedua negara. Oke, case yang paling besar apa sih Bu Nadia kalau boleh tahu? Kalau untuk yang saat ini memang yang utama itu tentunya yang terlibat dalam sindikat penipuan daring ya, Mbak Risti. Tapi memang rata-rata kasusnya kan ini ya? Iya, betul betul betul. Oke, kalau untuk yang, terkait dengan TPPO juga ada? Sejauh ini kan ketika mereka datang ke KBRI melapor, Mhm. seperti juga yang beberapa hari lalu sudah disampaikan Bapak Duta Besar dalam press briefing Kementerian Luar Negeri bahwa ketika mereka datang dilakukan asesmen awal, sampai sejauh ini para WNI yang datang ke KBRI itu tidak terindikasi sebagai korban TPPO. Oke, Bu Nadia, ini kan kalau dilihat di beberapa media sosial banyak video-video beredar begitu ya, warga dari Tasikmalaya atau dari daerah lain ini, secara langsung membuat video minta dipulangkan begitu ya. Apakah ada himbauan-himbauan terkait hal ini dari, pemerintah Indonesia terutama agar apa, supaya ini tidak
menjadi viral karena sedang dalam proses? Tentunya kita saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin, dan kepada tentunya semua pendengar ataupun kan ada keluarga, sanak saudara yang jadi bagian dari mungkin Bapak Ibu 2.485 WNI yang saat ini masih sedang di Phnom Penh, tentunya kita harapkan untuk tetap tenang, selalu mengikuti perkembangan permasalahan, penanganan masalah ini dari sumber yang terpercaya. Ada IG ataupun ada medsos dari KBRI Phnom Penh yang mereka selalu lakukan update secara rutin terkait penanganan kasus di sana. Ini bisa juga dipantau. Tentunya kami harapkan juga mereka tetap melakukan komunikasi dengan sanak saudara yang berada di Phnom Penh untuk memberikan dukungan atas proses kepulangan. Dan lebih lanjut tentunya ini jadi pelajaran penting juga bagi kita untuk berhati-hati dalam mencari pekerjaan di luar negeri, untuk melakukan penelusuran informasi yang benar dari pihak berwenang sehingga kita memastikan pekerjaan yang ada ini siap. Mungkin demikian dari kami. Ada dari KBRI Phnom Penh juga kayaknya yang gabung. Terima kasih. Oke, kita coba ini dari KBRI Phnom Penh. Selamat pagi. Ya, halo selamat pagi KBRI Phnom Penh. Dengan siapa ini? Apakah Pak Santo atau? Selamat pagi Ibu, maaf ini sedang persiapan. Iya. Dengan siapa ini kalau boleh tahu Ibu dari KBRI? Oke, baik. Nampaknya mungkin masih persiapan untuk nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut. Kami Ya. nanti juga akan tanya update-nya. Bu Nadia, terima Ya. kasih banyak sudah memberikan informasi pagi hari ini. Nanti kami juga akan teruskan ke para keluarga, terutama dari keluarga WNI kita yang berada di Kamboja dan berharap untuk segera dipulangkan. Terima kasih, selamat pagi, Bu. Terima kasih Mbak Risti.